Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Pramudi, saya dari kelas MI 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Laravel Form Processing and Form Validation. Yang pertama, form merupakan salah satu fitur terpenting di sebuah web, yang sekaligus paling kompleks. Karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi inputan form, hingga menyimpan data hasil form ke dalam database. Untungnya, Laravel menyiapkan berbagai komponen untuk memudahkan kita dalam mengelola form. Agar seragam dalam menghindari error, maka praktek dari bab sebelumnya, saya akan mulai dari install Laravel 8. Ada bisa hapus Laravel 1 atau menginstal Laravel ke folder lain bisa Laravel 02. Berikutnya adalah untuk menginstal Laravel ke folder Laravel 01, yaitu Composer, Create Project, Properties Laravel, Laravel 8.0, Laravel 01. Setelah itu input file bootstrap.min.css ke dalam folder public CSS, karena kita akan memakai sedikit kode bootstrap. Pembuatan form. Pembahasan tentang form mulai dengan membahas cara membuat form. Proses pembuatan form di Laravel tidak terlalu sulit. Cukup buat sebuah route untuk mengakses view. Dan di dalam view, inilah form ditulis. Form bisa dibuat mengenai kode HTML dan CSS biasa. Dulunya Laravel memiliki sebuah fitur form builder, form dan HTML helper, yakni kode khusus untuk mengenerate form. Namun sejak versi 5, form builder berstatus differentiate dan sudah dihapus dari core Laravel. Komponen form builder saat ini dipisah dan dikelola oleh komunitas bernama Laravel Collective. Banyak perdebatan apakah form sebaiknya tetap dibuat menggunakan form builder atau cukup dengan kode HTML biasa. Namun karena sudah tidak menjadi bawaan Laravel, dalam bab ini kita akan memakai kode HTML biasa untuk membuat form. Untuk memulai praktiknya, silakan buat controller baru bernama mahasiswa controller dengan perintah berikut. PHP Artisan My Controller. Nah, di sini saya sudah membuatnya di file PHP. Kemudian tulis kode programnya di mahasiswa control.php. Ini saya sudah menulisnya. Dan tulis kode program untuk membuat isi dari formnya di folder result view form pendaftaran.php. Nah, ini. Dan dijalankan kemudian ini. Di sini ada muncul form registrasi, nanti ada pendaftaran mahasiswa. Kita disuruh memasukkan name, email, jenis kelamin nanti laki-laki atau perempuan, jurusan teknik informatika, alamat, dan daftar. Dan kemudian pembuatan form. Pada programnya cukup panjang karena terdapat 6 jenis inputan form. Di sini saya memakai beberapa kelas CSS bawaan Bootstrap agar tampilan form lebih menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama, di baris 18 terdapat tag form dengan atribut action. Ini praktik ketika disubmit, nilai form akan dikirim ke alamat localhost 8000 proses form. Route untuk URL ini kita akan tulis sesaat lagi. Selain itu terdapat atribut method get, sehingga nilai form akan dikirim menggunakan get request. Tiga inputan form paling atas merupakan textbook untuk name, nama lengkap, dan email. Ketiganya menggunakan atribut name, nama, dan email. Inputan form keempat merupakan radio button untuk jenis kelamin. Di sini saya memakai atribut name, jenis kelamin. Selain itu, terdapat atribut value L untuk pilihan laki-laki dan atribut value P untuk perempuan. Jika salah satu radio button dipilih, nilainya akan muncul terkirim dari salah satu L atau P. Nah, inputan form kelima adalah inputan drop-down select untuk memilih jurusan. Atribut yang dipakai adalah name jurusan. Nilai yang bisa dipilih berapa di dalam tag option dengan atribut value untuk dipilih dalam jurusan.
Jika semua inputan form ini diisi, kita akan memiliki 6 inputan yang tersusun di dalam atribut name sebagai berikut. Name, nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Nah, untuk request object, di sini kita memakai root get process form, mahasiswa controller class, dan process form. Kode row di baris 2 artinya jika alamat proses form diakses, panggil metode proses form yang ada di mahasiswa controller. Di metode proses form inilah kita akan membuat kode program untuk mengakses nilai form tadi. Jika menggunakan PHP native, terdapat global variable get dan post yang dipakai untuk mengakses inputan form. Sebagai contoh, jika inputan form ditulis dengan kode input type text name, kita bisa akses nilainya dari variable get atau name. Tergantung metode apa yang dipakai untuk mengirim data form. Laravel menggunakan cara yang sedikit berbeda, di mana semua inputan disimpan ke dalam request object. Objek ini sebenarnya sudah sering kita lihat karena ada di setiap file controller yang digenerate Laravel. Ini sebagai kode berikut. Nah, ini muncul seperti ini. Kemudian post request dan CRFS token. Kita sudah mengakses nilai form, namun inputan form tersebut dikirim menggunakan metode get. Metode get sebaiknya dipakai untuk form yang mengambil suatu get dari database, seperti form pencarian. Untuk form yang mengirim data dengan tujuan input ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password, sebaiknya memakai metode post. Untuk mengubah form, pendaftaran akan diproses dengan metode post. Kita perlu modifikasi beberapa baris kode program. Nah, ini kemudian mengakses pesan error. Saya menghapus dan di bagian atas menggunakan kode program baris 14 dan 22. Di baris 14 terdapat perintah if errors. Ini adalah pemeriksaan apakah ada pesan error atau tidak. Akan menghasilkan boolean true jika terdapat error dari proses validasi atau bernilai false jika tidak error. Misalnya pada saat form pertama kali ditampilkan. Dan ternyata terdapat error. Tampilan sebuah unread list dari tag you dapat berada di dalam kelas alert dan alert hanger bawaan busred. Tambahan kelas ini saya pakai agar tampilan besar error menjadi lebih menarik dengan warna background merah. Kemudian terdapat perulangan for each di baris 17 dan 19 yang dibagi untuk mengakses hasil dari pemanggilan method errors. Method errors akan mengembalikannya. Nah, ini proses daftar.play.php dan kemudian ini validator kelas. Alur bahasan validator kelas, alur bahasanya proses processing dan form validation sebenarnya sudah selesai. Di mana kita lebih mempelajari mengirim data yang juga secara langsung dari metode request. Sebagai alternatif, proses validasi bisa juga cepat menggunakan validator class, yakni sebuah package yang berada di Illuminate Support Features Validator. Kelas validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya membuat pesan error sendiri. Nah, ini di form pendaftaran .play.php. Di sini pendaftaran. Nah, ini di validator kelas. Ini kemudian di folder daftar mahasiswa. Di form request. Selanjutnya membuat custom form request class. Di baris 3 terdapat perintah pembuatan name
Nah, di dalam pada program kali ini, kita akan membuat variabel loss berisi associative array dari syarat validasi. Kemudian, membuat variabel error message yang berisi associative array dari pesan error. Kedua variabel ini kemudian diinput ke dalam argumen method. Kemudian dalam membuat custom request from class, ini keperluan yang lebih advance lagi. Laravel memiliki fitur bernama custom from request class. Tujuannya untuk memindahkan form validasi dari dalam controller. Salah satu kegunaan fitur ini adalah kita bisa memakai ulang kode validasi di banyak tempat selama struktur form yang dipakai masih sama. Misalnya untuk proyek sistem informasi sekolah, di mana form pendaftaran untuk mahasiswa SD, SMP yang harus dibuat terpisah, padahal inputan sama saja, daripada membuat tiga buah kode validasi. Kita bisa membuat merancang custom form request class tempat validasi dalam kelas ini. Custom request kelas merupakan sebuah file terpisah dan seperti biasa jika kita perlu membuat file baru, itu adalah tugas dari PHP Artisan. Kemudian format dasar pemerintahannya itu di Laravel Make Request. Di sini membuat PHP Artisan request daftar mahasiswa yang kemudian di folder daftar mahasiswa. Nah ini tadi saya sudah membuatnya. Yang isinya ini. Ini daftar mahasiswa dari folder app http request daftar mahasiswa. Ini. Kemudian di baris 3 dapat perintah membuat namespace app http request yang diikuti dengan proses import class Illumin Foundation http form request di baris 5. Kemudian di baris 7 adalah kode untuk pembuatan kelas daftar mahasiswa yang diekstens dari kelas form request. Secara bawaan sudah ada dua metode dalam kelas ini yaitu authorize dan rules. Metode authorize dipakai untuk mengenali akses, yakni apakah user berhak melakukan input form atau tidak. Menurut saya ini kita akan membahasnya tentang hak akses. Namun di dalam metode authorize kita harus diubah menjadi return true agar tidak bermasalah di hak akses. Ini yang dirubah return true dan return diisi dengan ini di public function rules. Ini kita rubah dari tadi jadi true dan ini. Untuk menjalankan proses validasi cukup menulis request validate di baris 16. Perintah ini akan mengakses syarat validasi yang kita tulis di kelas daftar mahasiswa dan langsung melakukan proses redirect jika ada syarat validasi yang gagal. Terakhir saya mendam variabel sekedar menampilkan hasil input form jika validasi berhasil dilewati. Dengan membuat custom reform request seperti kode di kontrol menjadi lebih bersih, bahkan hanya satu baris saja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.